Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa rahmatan ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh bainana wa baina qulubina bil haqqi wa anta khairul hafidhin. Al-Fatihah. Dumateng para alim, para ulama, sepuh, kiai, ustaz, ustazah, bapak, ibu, jemaah beliau, tak hentinya dan tak bosan-bosannya menyampaikan puji syukur dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat, nikmat, taufik dari Allah. Juga masih bertempat di majelis dalam rangka majelis taklim. Banyak salam-salam dalam keadaan sehat walafiat. Mugi bagai bersama Allah ramai disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dapat terus diberikan kepada pengatur bermanfaat. Mugi barokah silaturahim bisa tetap barokah umur dan rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina hadirin yang beliau. Selesai kata-kata sama pembahasan salah satu pilar utama agar negara itu bisa berdiri kokoh, yaitu dengan bi'il bil ulama. Bi'il bil ulama salah satunya adalah dengan ilmunya para Ulama. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ulama itu seperti apa yang harus kita kaji? Maknanya majelis ulama seperti apa yang harus kita duduk di situ. Di salah satunya adalah di dalam kitab Tabligh Wafiyin disebutkan data jenis kita kulli alim illa alladhi yata'awwaf minal khomsa. Jangan pernah duduk dengan majelisnya para ulama kalau kecuali dalam majelis itu mengajak kepada 5 perkara. Ya. Yang pertama adalah asyakku ilal yakin, mengajak dari perkara yang meragukan, Yakin. menuju Keyakinan. perkara yang Yakin. meyakinkan. Bahwa yakin yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Oke, yakin itu menuju kebaikan jelas. Asyakku ilal yakin. Jadi salah satu ulama yang mengajak dari perbuatan yang meragukan menuju perkara yang menjadi keyakinan. Yang kedua itu adalah ulama al-adawatu ilan nasihat. Ulama yang mengajak dari perkara yang perpecahan, al-adawah, pertentangan, pertengkaran menuju an-nasihat. Kedamaian. Nasihat. Jadi tidak ada ulama dalam penyampaiannya atau perilakunya itu kok ngajak anggotanya berpasangan atau boleh panas. Jangan di dalam sebenarnya kok balik-balik menyemangati Allahu Akbar. Pikiran, ngajak pikiran bahwa maka bukan. Jadi memang betul ulama itu adalah tempat mencari solusi.
Karena Islam itu tempat mencari solusi. Jadi kalau ada ulama kok ngajak itu tukaran, bukan mengajak menuju nasihat perkara yang lebih baik, jangan ikut duduk di situ. Tapi kalau menjadikan pribadi kita semakin baik, semakin bijak, ketika segala sesuatu itu dengan bijak, maka ulama seperti itulah apa yang kita jadikan duduk di situ. Kemudian yang ketiga adalah ar-raghbatu ila zuhdi, yaitu ulama yang mengajak dari cinta dunia menuju zuhud. Maknanya zuhud itu bukan berarti tidak cinta dunia, tapi apa menggunakan dunia itu sesuai dengan tupoksinya. Dunia itu sebagai jembatan tempat untuk menuju usul dan Gusti Allah. Jadi harta yang dititipkan kepada diri kita, harta itu bisa berupa jabatan, bisa berupa sebuah harta, ataupun sebuah keilmuan. Jadi setiap apapun yang diberikan kelebihan kepada diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan itu kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti mengajak kita berubati dan zuhdi, itu mengajak dari cinta dunia menuju zuhud, menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah itu untuk mencari ridho Gusti Allah. Ya, punya ilmu dibuat minta tahu, dikasih juga jabatannya, kebijakannya bagaimana mengopeni agama Tuhan, dikasih harta, bagaimana harta itu bisa menjadikan wasilah kita untuk menuju ridho Gusti. 2 juta kok, berarti kemudian tidak senang dunia belas yang terus sekarang bisa ngomong. Jadi menggunakan kelebihan untuk mencari ridho Gusti. Yang keempat adalah majelis yang katakan guru minat tawadu. Ulama yang majelis itu mengajak dari perbuatan takabur menuju tawadu. Jadi mengajak kaji majelis yang tadi tujuannya adalah satu, untuk menjadikan pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menjadi pribadi yang lebih baik itu sebuah pilihan. Tapi kalau menjadi pribadi yang merasa lebih baik, ini jadi musibah. Jadi kalau pribadi ingin menjadi pribadi yang lebih baik, itu pilihan. Tapi tak merasa lebih baik dari orang lain, jadi beda lagi ya. Menjadi pribadi yang lebih baik itu pilihan, tapi kalau menjadi pribadi yang merasa lebih baik dari orang lain, ini baru yang namanya musibah. Tidak boleh. Ini kan takabur, jadinya sombong, tidak boleh. Jadi kalau ada ulama ngajak jadi wong sombong, jangan. Kemudian yang kelima adalah arya ilal ikhlas, yaitu ulama majelisnya yang selalu mengajak menuju keikhlasan. Jadi dari riya, dari pamer menuju ke ikhlas. Intinya itu jadi orang yang lebih baik. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa harus belajar kepada ulama? Jadi jelas itu ngaji itu kepada guru, ngaji itu kepada guru, bukan kepada nanti kawas mudi dalam madrasah. Kawas mudi, kawas masjid, masjid misal kita. Bangunan itu berarti kawas mudi, kawas guru. Ini salah satunya. Karena ilmu yang kita pelajari itu merupakan al-ilmu hayatul Islam wa ibadul iman. Wa man alima ilman atammallahu ajrahu wa man ta'allama fa'amila 'allamahu ma lam ya'lam. Karena ilmu itu merupakan kehidupannya agama Islam dan pilarnya agama iman. Karena dengan ilmu Islam itu bisa berkembang dan akan selalu berdiri kok. Makanya ada sebuah dawuh hayatul fatah bila ilmi waktu. Para pemuda itu bisa dikatakan pemuda yang hebat manakala
dilengkapi dengan keilmuan dan ketakwaan. Karena orang yang berilmu itu akan disempurnakan. Wah, ini ada di sini. Jadi orang yang berilmu itu akan disempurnakan. Ibaratnya kan kalau sebuah barang kan upami emas sama itu karatnya akan berbeda. Sama-sama dengan timbangannya beberapa gram, katakan 1, 2, 3 gram. Tapi kan kalau orang berilmu, grade nomor karatnya akan berbeda. Itu yang tidak berbeda. Terus bagaimana cara kita bisa mendapat ilmu? Tadi pelajaran tadi. Al ilmu khazainun wa miftahuha as-su'al. Fas'alu yarhamkumullah. Fa innahu yujaru bihi arba'ah. As-sa'il wal mu'allim wal mustami'u wal muhibbu lahu. Ilmu itu merupakan perbendaharaan. Khazain wa miftahuha lan utawi kunci bidang ilmu itu adalah as-su'al Ali. Was'alu mongko padha takon sapa sira yen kamu bareng bakal robat kum ing sira sapa apa. Fa innahu mongko setuhune takon. Fa innahu utawa setuhune Gusti Allah iku yujar bakal paling rezeki sapa Allah dalam as-su'al takon arba'atun tentang perkara. Ilmu itu merupakan gudang dan kuncinya gudang itu adalah dengan bertanya. Kuncinya ilmu itu dengan bertanya. Maka bertanya, karena di balik pertanyaan itu ada sebuah rahmat saking Gusti. Rahmat bagi siapa? Bagi 4 orang. Yaitu yang pertama ada as-sa'il, orang yang bertanya, wal mu'allim, orang yang menjawab atau gurunya, wal mustami'u, dan pendengar. Jadi sing takon asal rahmat, sing ditakoni asal rahmat, sing ngrungokno iku asal rahmat. Dan yang tak kalah benar wal muhibbu lahu, dan orang yang mencintai dia. Dari kalimat ini ada kalimat yang lain wal muhibbu lahu, orang yang mencintai. Dengan harapan apa? Berarti ada beberapa kaidah dalam bertanya. Supaya ilmu itu bisa bertanya itu bisa menjadi rahmat, ada beberapa kaidah. Yang jelas yang pertama, ilmu etikanya orang bertanya tujuannya yang pertama adalah untuk tafaqquh fiddin, mencari pemahaman dalam keilmuan agama. Jadi tujuannya bertanya itu adalah supaya mendapatkan pemahaman keilmuan agama yang semakin sempurna. Itu tujuannya, mendapatkan ilmu yang sempurna. Yang kedua, tanyanya adalah ada beberapa pertanyaan, yaitu yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan itu jangan sampai bertanya itu bukan untuk lebih baik, tapi malah apa nih rasanya? Boleh. Bertanya itu tujuannya untuk mencari jawaban yang lebih baik, tapi bukan untuk malah memperkeruh masalah. Karena beberapa pertanyaan itu yang bisa dipertanyakan, ada pertanyaan itu yang tidak boleh dipertanyakan. Karena ada sebagian juga yaitu kemarin jangan pernah bertanya kepada para nabimu kecuali kalau pertanyaan itu malah menjadikan diri kita susah. Itu harus hati-hati. Kira-kira aku takut susah atau enggak? Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika disuruh menyembelih sapi, andai kata langsung melampai entek. Semoga saat menyembelih sapi, berhubung bertanya sapi ini warna apa,
umur kita model ya apa. Nah itu akhirnya muncul sebuah kriteria sapi sing warnane kuning emas, umurnya ya wis cukup, tapi syaratnya sapi ini tidak oleh apa murni diternak, tidak boleh digunakan untuk bekerja. Bingung kriteria ini, ya nopo boleh. Ono kuning emas, tapi digawe nang sawah saja, bisa cocok. Ono gak ngono dikon terus, ndelok gedene padha, umure padha, tapi warnane boten kuning. Oh, terus pokoknya andai kata kemarin dia bertanya, silakan kau sembelih seekor sapi. Ya udah, dia pucat 60 sapi gede, sapi cilik, padha mawon, lanang wedok tak ngurus. Pokoknya sapi. Makanya bertanya itu tujuannya adalah untuk apa? Covid-19. Apa COVID-19 untuk pemahaman sebuah keagamaan. Jadi tidak bertanya malah menjadikan sebuah masalah. Tidak usah bertanya. Apa mana tujuannya adalah untuk mencari kelemahan orang. Jadi tujuannya mau ngetes. Bertanya tapi untuk ngetes. Ngetes dites. Akhirnya menjadikan apa? Pribadinya yang semakin hari semakin lama sombong. Mulai sing ngaji wah. Apa nih mulai ya sudah. Mendingan puas. Ya. Seperti itu. Oke, jadi bertanya. Jadi karena dengan bertanya itu akan menjadikan pribadi kita mendapatkan hormat Gusti Allah. Yang bertanya, yang ditanya, dan orang yang mendengarkan dan orang yang cinta terhadap pendidikannya akan sama-sama mendapatkan hormat Gusti Allah. Jadi kuncinya ilmu adalah bukan bertanya, tapi bertanya yang Nah, nek mantur dapat ilmu, binan-binan kudu lan al ilmu utawi ilmu iku ilmane ana loro. Siji al ilmu fil qalbi, itu ilmu kang tetep ing dalem ati. Badali kal ilmu mongko kali mongko ilmu sing badali kali mongko ilmu fil qalbi al ilmu nafi yaitu ilmu